Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Citayasa dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 15. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat. Latar belakang pembebasan Irian Barat. Hasil persetujuan KMB Den Haag 23 Agustus sampai 2 November 1949. Di antaranya adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kecuali status Irian Barat yang akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun, sampai tahun 1950, masalah Irian Barat belum juga diselesaikan oleh Belanda. Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Pembebasan Irian Barat dibagi menjadi 5 bagian: diplomasi, ekonomi, konfrontasi, politik, dan militer. Secara diplomasi bilateral RIS dan Belanda diawali dengan pembentukan komite bersama untuk Irian Barat pada bulan Maret 1950 yang tidak menunjukkan hasil. Belanda justru memasukkan Irian Barat sebagai wilayah kerajaannya. Kedua, kemudian diajukan ke PBB tetapi gagal. 3. Pada tahun 1955, masalah Irian Barat diajukan dalam konferensi Asia Afrika di Bandung, tetapi mengalami kegagalan lagi. 4. Kemudian pemerintah RI memutuskan hubungan. Secara konfrontasi. 1. Rapat umum di Jakarta pada tanggal 18 November 1957. 2. Aksi mogok para buruh yang bekerja pada perusahaan Belanda pada 2 Desember 1957. 3. Pengambilan atau nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia melalui PP nomor 23 tahun 1958. 4. Trikomando Rakyat pada 19 Desember 1961. 5. Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962. Trikomando Rakyat, Yogyakarta, 19 Desember 1961. Setelah Trikora diumumkan, dibentuklah Komando Operasi pada tanggal 2 Januari 1962. Komando operasi tersebut diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang bermarkas di Makassar, Ujung Pandang. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Komandan Komando Mandala. Komando Mandala mempunyai tugas yang pertama menyelenggarakan operasi militer dengan 3 tahap: penyusupan atau infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Kedua, menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan untuk membebaskan Irian Barat. Pertempuran Laut Aru. Pertempuran di Laut Aru merupakan salah satu pertempuran dalam usaha merebut Irian Barat. Pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 1962 antara Angkatan Laut RI dengan kapal perusak Belanda. Dalam pertempuran tersebut, kapal RI atau motor torpedo Boat Macan Tutul berusaha melakukan perlawanan, tetapi akhirnya tenggelam dan menyebabkan Komodor Yosudarso dan Kapten Wiratno gugur. Rencana bunker. Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB mengutus Ellsworth Bunker, seorang diplomat Amerika Serikat, mengajukan rencana bunker atau bunker plans. Berikut isi rencana bunker. 1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. 2. Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan RI. 3. Pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu 2 tahun. 4. Untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa, diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Perjanjian New York. 1. Kekuasaan Belanda Irian Barat berakhir dan diserahkan kepada Indonesia melalui UNTEA. 2. Mulai tanggal 31 Desember 1962, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera PBB. 3. Tanggal 1 Mei 1963, secara resmi PBB melalui UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Pepera. Pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat atau Pepera. Sekjen PBB menunjuk Rolls Bennett dari Guatemala sebagai gubernur UNTEA
merangkap Wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Dewan Musyawarah Bapra dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Akhirnya, Dewan dengan suara bahwa Irian Barat bagian dari Republik Indonesia, maka wilayah NKRI seperti yang dimaksud oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus telah diwujudkan. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.